Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga sehat selalu. Kali ini kita masuk di pembahasan mengenai sistem persamaan linear. Dan untuk yang menjadi subpokok bahasan yang pertama ini adalah bagaimana penyelesaian SPL dengan menggunakan solusi OB atau operasi baris elementer. Untuk subpokok bahasan di sini, yang pertama nanti kita pendahuluan ya, untuk mengetahui konsep daripada logikanya, kemudian solusi SPL dengan OB, dan nanti berikutnya ada solusi SPL dengan menggunakan inverse matrix dan aturan Cramer. Untuk pertemuan kali ini kita di solusi SPL dengan OB. Ini untuk pertemuan yang berikutnya nanti ya. Nah, jadi OB masih kita gunakan juga di pembahasan sistem persamaan linear ya. Jadi kita sudah membahas OB ya, dan di sini kita bahas OB lagi, dan saya mungkin tidak akan menjelaskan detail daripada OB-nya ya, karena sudah pernah menjelaskan, tapi nanti sedikit kita mengulang kembali karena memang OB ini sedikit rumit, jadi harus banyak latihan memang. Baik, saya lanjutkan. Sebagai pendahuluan di sini, persamaan linear adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri seperti sin, cos, dan lain-lain, perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Ya, nah ini pengertian atau definisi konsep daripada persamaan linear. Contoh, jika perusahaan A membeli satu laptop dan 2 PC, maka ia harus membayar 5.000, misalkan seperti itu ya, 5.000 dolar. Kemudian sedangkan jika dia membeli 3 laptop dan 1 PC, maka ia harus membayar 10.000. Jadi kalau kita representasikan dari kasus ini ya, dari masalah tersebut ke dalam bentuk SPL, maka kita anggapan bahwa laptop sebagai variabel X-nya dan PC sebagai variabel Y-nya. Jadi kalau kita masukkan atau kita representasikan ke dalam bentuk SPL, menjadi X plus 2Y sama dengan 5.000, kemudian 3X, ini tadi ya, dan plus Y sama dengan 10.000. Nah, ini sudah bentuk SPL-nya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk SPL ini? Dengan menggunakan OB. Kemudian bentuk umum daripada sistem persamaan linear ya, A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya ya sampai dengan A1N XN sama dengan B1 ya. Begitu pula dan seterusnya sampai dengan AMN XN sama dengan BN. A dan B ini sebagai variabel ya. Kemudian X-nya itu adalah sebagai peubahnya. Untuk matriks A, kalau dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, ini matriks A-nya, ini adalah peubahnya, dan ini adalah konstantanya. Ya. Sama saja sebenarnya kalau kita turunkan kan, A turunkan ke sini, kemudian untuk peubah X-nya kita turunkan ke sini, untuk B-nya kita turunkan ke sini ya. Jadi dari bentuk umum persamaan linear, kemudian jika kita tuliskan ke dalam bentuk matriks seperti ini ya perubahannya. Saya lanjutkan. Atau kalau kita tuliskan A dikali X sama dengan B ya, dimana ini tadi penjelasan saya A itu adalah matriks koefisiennya, X itu adalah matriks peubahnya, dan B itu adalah matriks konstantanya. Ya. Contoh kalau kita mau merepresentasikan bentuk SPL ke dalam matriks. Misalkan sebuah SPL X plus 2Y sama dengan 5.000, kemudian 3X plus Y sama dengan 10.000. Jika kita tulis ke dalam bentuk perkalian matriks akan menjadi kita turunkan variabel X dan Y-nya 1 dan 2 di sini ya, 1 2 kemudian 3 1 ya. Karena peubahnya di sini hanya ada X dan Y, maka berarti untuk matriks peubahnya adalah variabel X dan Y. Kemudian konstanta B-nya 5.000 dan 10.000. Nah, ini kalau kita merepresentasikan SPL ke dalam bentuk matriks. Solusi SPL adalah himpunan bilangan real di mana jika disubstitusikan pada peubah suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut. Ya, saya ulangi, solusi SPL adalah himpunan bilangan real di mana jika disubstitusikan pada peubah suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut.
Jika sebuah SPL X plus 2Y sama dengan 5.000, kemudian 3X plus Y sama dengan 10.000, maka jika kita masukkan X sama dengan 3.000, Y sama dengan 1.000, nah ini merupakan solusi SPL, ya, karena jika kita masukkan hasilnya akan memenuhi. Ya. Jika kita masukkan X sama dengan 1.000, kemudian Y sama dengan 3.000, apakah memenuhi solusi SPL? Ya. Jika kita masukkan, apakah dia memenuhi atau tidak? Ya. Nah, suatu SPL terkait dengan solusi itu ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama yaitu SPL mempunyai solusi tunggal. Kemungkinan yang kedua yaitu SPL mempunyai solusi tak hingga banyak. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu SPL tidak mempunyai solusi. Nah, kita akan bahas satu persatu ilustrasi daripada 3 kemungkinan solusi SPL tersebut. Case yang pertama yaitu SPL yang mempunyai solusi tunggal. Ya. Misal sebuah SPL X min Y sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 2. Jika kita gambarkan dalam Kartesius akan seperti ini. Ya. Atau kalau kita mau substitusikan, ya, misalkan kita substitusikan tadi X min Y sama dengan 0, kemudian 2X min Y sama dengan 2. Kalau kita substitusikan, masih ingat ya, substitusi kalian sudah belajar di waktu sekolah ya, SMA, itu sudah ada itu. Ya, berarti ini dikalikan 2, nah, karena kita menolkan ini ya. Kemudian ini dikalikan 1 ya. Akan menjadi di sini berarti 2X min 2Y sama dengan 0. Kalau di sini menjadi 2X min Y sama dengan 2. Kita jabarkan. Berarti ini habis ya, X-nya habis, kemudian yang tersisa min Y sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan 2. Kalau kita masukkan, misalkan kita masukkan ke 2X min Y sama dengan 2, berarti 2X min dikali D dikurang 2 ya, karena Y-nya sama dengan 2, sama dengan 2. Maka 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Jadi kita akan menemukan perpotongan X, Y-nya di sini 2,2 ya. Maka akan ada perpotongan di sini ya, 2,2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita menemukan solusi tunggal bahwa X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini kita menemukan hasil yang tetap atau memenuhi gitu ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa ilustrasi untuk solusi SPL yang case 1 ini dia adalah SPL yang mempunyai solusi tunggal, di mana kita menemukan atau menentukan bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan solusi SPL yang kemungkinan yang kedua ya, atau case yang kedua? Misal suatu SPL adalah X min Y sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 0. Nah, jika kedua ruas pada persamaan kedua dikalikan setengah, maka akan diperoleh persamaan yang sama dengan persamaan yang pertama ya. Jika yang ini kita kalikan dengan setengah ya. Ini. Maka akan diperoleh persamaan yang sama dengan persamaan pertama ya, benar. Sehingga kalau kita ilustrasikan dalam Kartesius, itu dia akan perpotongannya akan sama ya. Karena persamaannya tadi menjadi sama ya, karena kalau kita kalikan yang persamaan kedua ini dengan setengah, maka hasilnya akan menjadi sama dengan persamaan yang pertama, yaitu X min Y sama dengan 0. Sehingga kalau kita ilustrasikan dalam bidang Kartesius, itu dia akan berhimpit sama terus ya, berhimpit sama terus. Jadi terlihat bahwa dua garis tersebut adalah berhimpit atau tidak, atau titik potong kedua garis banyak sekali di sepanjang garis tersebut. Sehingga untuk case yang kedua ini, ilustrasi yang kedua ini, SPL mempunyai solusi yang tak hingga banyak, karena dia akan terus ya, sepanjang garis tersebut akan ditemukan titik potong yang terus menerus ya, sehingga solusinya tak terhingga ya, tak hingga banyak kalau kita sebutnya. Ini hanya sebagai ilustrasi dari 3 kemungkinan SPL ya. Kemudian untuk case yang ketiga atau kemungkinan solusi yang ketiga yaitu tidak mempunyai solusi. Nah, ini misal sebuah SPL X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 2. Jika kita gambar dalam Kartesius, itu akan seperti ini ya. Jadi dia akan sejajar ya. Tidak akan kita temukan titik potong
ya, sampai elemen keberapapun, ya. Terlihat bahwa dua garis tersebut adalah sejajar, tak akan pernah diperoleh titik potong kedua garis itu, ya, karena dia akan sejajar terus, ya. Nah, ini yang dikatakan atau kita ilustrasikan sebagai SPL yang tidak mempunyai solusi, karena sampai kapanpun, sampai berelemen berapapun dia tidak akan kita temukan titik potong, ya, tidak akan ada solusi, ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk dari 3 kemungkinan solusi SPL jika kita ilustrasikan dalam bidang Cartesius. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam contoh, ya. Sambil contoh yang ini dulu, ya. Solusi SPL dengan menggunakan OB. Solusi SPL dengan OB. Ya, ini solusi SPL dengan OB dulu, baru nanti yang 3 kemungkinan tadi, ya. Solusi SPL dengan OB, yang pertama tulis SPL dalam bentuk matriks, ya. Kemudian lakukan OB sampai dia menjadi menjadi eselon baris tereduksi. Misal sebuah SPL 3x min y sama dengan 5. X plus 3y sama dengan 5. Nah, jika kita turunkan ke dalam bentuk matriks akan seperti ini, ya. 3 min 1, kemudian 1, 3. Konstantannya 5. Nah, kemudian tinggal kita OB-kan, ya. Kalau di sini tidak saya detailkan, tidak didetailkan secara jelas OB-nya, ya, karena OB sendiri sudah pernah kita pelajari. Tapi kalau kita mau mengulang sedikit di sini, ya, ada space, ya, bisa kita sambil coret-coret di sini. Ini bentuk matriks awalnya, ya. Ini bentuk matriks awalnya. Kemudian kita coba OB-kan. OB yang pertama di sini bisa kita lihat bahwa dia mempertukarkan baris. Jadi di sini ada pertukaran baris antara B1 dengan B2. Ya. Nah, ini sudah jadi sini. Kemudian untuk yang berikutnya ini kita menjadikan baris yang kedua di sini 0, ya, karena kita mau menjadikan dia matriks eselon baris tereduksi. Kita bisa gunakan rumus karena di sini sudah ada satunya, ya. Jadi karena di sini ada satunya, jadi kita bisa gunakan rumus di sini min 3. Kenapa kita gunakan min 3? Karena di sini 3, ya. Min 3 B1 plus B2, karena yang akan dirubah adalah B2, ya. Tinggal kita masukkan ke rumus, ya. Tinggal kita masukkan ke rumus, maka akan kita dapatkan ini. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Minus 3B1 ditambah B2, maka kita akan peroleh ini. Kemudian yang berikutnya, setelah di sini 0, sekarang kita karena di sini minus 10, dia ingin menjadikan 1 dulu di sini. Nah, untuk menjadikan 1 di sini berarti kalau kita lihat kita bisa kalikan dia dengan koefisien tak 0, ya. Berarti dikalikan dengan minus 10 di sini, ya. Minus 10B2. Benar, ya. Minus 10B2. Kalau 0 dikalikan minus 1/10 tetap 0, kemudian minus 10 dikalikan dengan ini, hasilnya 1, kemudian ini juga sama, hasilnya 1. Selesai. Kemudian kita menjadikan yang di sini 0, ya, yang di sini 0. Nah, kita ambil rumus di sini karena sebentar. Ya, karena di sini yang akan kita rubah adalah B1, pasti di sini B1 dulu, ya. B1 mau ditambah dengan berapa di sini, ya? B1 karena di sini ada 3, berarti pasti ini minus 3. Minus 3 B2. Ya sudah, kita tinggal masukkan ke rumus, ya. Minus 3 B2-nya itu 0 ditambah 1 1, ya. Tetap sini 1. Kemudian minus 3 mohon maaf, ya, minus 3 benar. Dikali B2 1 ditambah 0. Dengan di sini ya benar, ya, minus 3 dikali B2-nya sini 1. Oh, mohon maaf, bukan 0 di sini. Kita ambil yang ini, ya. Saya terlihat yang di sini. Tapi kita ambil yang di sini. Ditambah 3 sama dengan 0, ya. Masukkan 0 di sini. Lanjutkan sampai dengan di sini 42. Sudah kita dapat di sini hasilnya, ya. Dimana X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, ya. Saya ganti dulu pointer.
Nah, ya, kalau kita lihat dari matriks epsilon baris tereduksi yang sudah kita temukan ini, kita bisa lihat X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ya. Walaupun kita tuliskan kembali dalam bentuk matriks yang diperbesar dari hasil OB menjadi perkalian 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan peubah X, Y sama dengan 2, 1. Maka solusi SPL tersebut adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Sudah kita temukan di sini solusi daripada SPL-nya. Nah, contoh yang berikutnya, mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa dipahami, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan solusi jika ada dari SPL berikut, ya. A plus C sama dengan 4, kemudian A min B sama dengan min 1, 2B plus C sama dengan 7, ya. Kemudian yang kedua, A plus C sama dengan 4, A min B. Nah, ini satu-satu kita selesaikan dulu. Ya. Yang pertama tadi A. Ya. 1, 0. Kalau kita tuliskan bentuk SPL-nya, SPL dari ini ke dalam bentuk matriks akan menjadi seperti ini. Ya. 1, 0, 1, 1 min 1, 0, 0, 2, 1. Ya. Kemudian konstantanya 4 minus 1, 7. Kemudian kita OB-kan di sini, ya. Kita OB-kan. Boleh kita OB-kan di sini, ya, masih ada space, ya. Kita coba OB-kan. Karena sudah ada satu utama di sini, ya. Satu utama di sini, maka langkah yang pertama ini yang akan kita lakukan adalah mengnolkan ini dulu, ya. Menolkan ini. Berarti untuk rumus di sini pasti di sini B2 dulu, ya, karena B2 yang mau kita rubah. Nah, kemudian karena kita menggunakan B1 saja sebagai ininya, perkaliannya, karena B1 sudah ada unsur utama satunya, berarti di sini B1 dikalikan dengan minus 1, ya, karena di situ 1. Kita tinggal jabarkan, kemudian akan kita hasilkan di sini matriksnya 1, baris pertama tetap, baris kedua juga, baris ketiga tetap, ya. Sekarang baris ketiga akan terubah. Tinggal kita jumlahkan aja nih, ya, karena perkaliannya mudah. Minus 1 ditambah 1, 0, ya. Kemudian 0 plus min 1, min 1. Kemudian 1 plus 0, min 1 plus 0, min 1. Kemudian 4 plus min 1, minus 4, ya, karena di sini minus, ya. Minus 4 plus min 1, min 5. Oke, sudah. Kemudian yang langkah yang berikutnya kita mau menjadikan di baris ketiga 0, ya, yang ini nih. Kita jadikan 0 dulu. Kita bisa rumuskan B3 pasti, ya, karena B3 yang akan dirubah. Kemudian bisa kita kalikan dengan B2 saja, karena B2 sudah ada elemen 1 di situ. B2. Kemudian kita kalikan 2 di sini, ya, karena di sini sudah minus, kita di sini tidak minus, ya. Tinggal kita masukkan. Maka di sini baris pertama tetap, ya. Baris kedua juga tetap. Baris ketiga yang akan berubah. 2B2, 2 dikali 0 ditambah 0, 0, ya. Di sini tetap 0. Kemudian 2 dikali B2-nya minus 1 ditambah B3-nya 2, 0, ya. 0. Kemudian 2 dikali minus 1 ditambah 1 minus 1, ya. Minus 1. 2 dikalikan minus 5 ditambah 7 sama dengan minus 3, ya. Minus 3 di sini. Oke, sekarang yang mana mau kita nolkan lagi? Yang kita mau nolkan lagi di sini elemen yang ini, ya. Ini dulu baris pertama, ya. Kita bisa gunakan rumus di sini. Pasti B1 di sini. Nah, kita bisa gunakan, misalkan kita mau gunakan B3 saja, ya. B3 kita gunakan karena sudah di sini min 1, tinggal dikalikan saja B3, ya. Untuk menghasilkan ini 0, gitu, ya. Maka hasilnya sama dengan di sini matriksnya B3 0 plus 1 tetap 1, kemudian 0 plus 0, 0. Kita masukkan di sini, ya, B3 plus 1, kemudian minus 1 tambah 1, 0. Kemudian minus 3 ditambah 4, 1, ya. Yang ini tetap 0, min 1, min 1, min 5.
kemudian 0, 0, min 1, min 3. Yang mana lagi mau kita nolkan? Yang mau kita nolkan ini baris kedua di sini ya. Nah, ini bisa kita gunakan rumus B2 pasti di sini ya. Karena B2 yang mau dirubah. Kemudian kita bisa gunakan B3 saja karena B3 sudah ada elemen satunya di situ. Karena sudah minus di situ, kita langsung B3. Sini B1 tetap 1001. Kemudian B2 yang kita rubah ya. 0 plus 0, 0, 0 plus min 1, min 1 ya. Kemudian min B3-nya min ya. Oh, mohon maaf. Kita rubah ini dulu ya. Kita rubah minus 1-nya dulu diagonalnya supaya enak perkaliannya. Ya. Kita rubah B minus 1-nya dulu ya. Minus 1-nya supaya mudah perkaliannya ya. Ini kita rubah minusnya di B3 dulu nih. Berarti kita kalikan dengan minus B3. Ini akan berubah menjadi 1, 0, 0, 1, 0, minus 1, minus 1, 5, 0, 0, 1, 3. Nah, supaya enak nih perkaliannya. Setelah ini baru kita mau merubah ini tadi ya, baris kedua yang minus 1. Kita bisa gunakan tadi rumus, di sini pasti B2, kemudian di sini ditambahkan dengan B3 ya, karena B3 sudah enak nih ada elemen satunya. Maka hasilnya saya hapus saja yang di atas supaya hasilnya saya tuliskan di sini. B1 tetap 1001, kemudian B2 yang akan terubah 0 plus 0, 0, kemudian 0 plus min 1, min 1, 1 plus min 1, 0, kemudian 3 plus 3 plus ini betul min 2 ya? Ya, min 5, ini 3, oke. Ini 3 ya, 3, ini min ya, mohon maaf, ini min kan tadi ya. 3 plus min 5, min 2 ya. 2 di sini. B3 tetap 0, 0, 1, 3. Nah, sudah menjadi baris echelon, baris reduksi ya. Tinggal kita merubah minusnya ini tadi ya, minus B2. Nah, ini kita rubah dulu jadinya 1, 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Nah, sudah jadi ini baris echelon baris tereduksi. Sehingga di sini sudah kita bisa temukan ya bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3 di sini ya, masing-masingnya. Nah, jadi kita OB-kan dulu ya untuk menentukan sampai dia menjadi tadi matriks echelon matriks echelon baris tereduksi, matriks echelon baris tereduksi. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa untuk contoh yang A ini bahwa dia memiliki solusi yang tunggal karena kita menemukan solusi yang pasti bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3 ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang B ya. Dari SPL yang ada, kemudian kita representasikan ke dalam bentuk matriks. Setelah kita representasikan ke dalam bentuk matriks, kemudian kita selesaikan ya dengan menggunakan solusi dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer. Saya tidak menjelaskan detail lagi OB-nya ya karena sudah tadi. Langsung kepada hasil akhirnya. Hasil akhir yang ditemukan dari kita menggunakan OB itu akan terputar-putar memang. Ya, kalau kita menyelesaikan pun akan terputar-putar. Kenapa? Karena di sini tidak akan ditemukan matriks echelon baris reduksi. Ya, karena baris yang terakhir itu akan hasilnya kita kalikan berapapun, kita OB-kan sebagaimanapun akan terputar-putar. Jadi hasilnya akan terbentuk baris 0. Ya, baris 0 di baris yang terakhir. Nah, jika dikembalikan ke dalam bentuk perkalian matriks akan seperti ini. 101, 011, 000. Kemudian kita kalikan dengan peubahnya karena ada 3 peubah di sini A, B, dan C.
kemudian ini konstanta B-nya ya 450. Nah, ini kita tidak akan menemukan solusi yang tunggal ya. Kita tidak akan menemukan solusi yang tunggal karena kita sudah melihat bahwa baris ya terbentuk baris 0 ya di salah satu baris matriksnya. Jadi mungkin kita ilustrasikan, kalau kita ilustrasikan di sini ya, A plus C sama dengan 4 ya, karena sini A, kemudian di sini B, dan di sini C. A plus C sama dengan 4 ya, karena B-nya dianggap 0, kemudian B plus C sama dengan 5 ya, C sama dengan T. Misalkan T ini terserah aja ya, mau pakai T, mau pakai Z boleh. Ini adalah sembarang, konstanta sembarang ya, sebagai parameternya dengan konstanta sembarang. Jadi kalau kita tuliskan di sini misalkan A plus C tadi sama dengan 4. A plus C sama dengan 4. Kemudian B plus C sama dengan 5. Kemudian kalau kita mau mencari A sama dengan berarti 4 min C ya. 4 min C. Kemudian kalau B-nya kita cari berarti 5 min C ya. Karena C-nya tadi dirubah C sama dengan T ya, karena C sama dengan T berarti di sini kita anggap A sama dengan 4 min T dan B sama dengan 5 min T. Untuk C tetap sama dengan T ya. Sehingga kalau kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian SPL-nya ya, karena tadi variabelnya ada A, B, dan C, kemudian menjadi di sini min T, dan T ya. Jadi di sini akan tertulis min 1, min 1, 1 ya, karena di sini anggapannya min 1 ya, ini anggapannya min 1, ini juga anggapannya min 1 ya, ini anggapannya 1. Jadi min 1, min 1, 1 dengan ada perkalian konstanta atau koefisien T di sini ya. Ditambahkan dengan konstanta B-nya ya, 450. Nah, kalau sudah begini maka bisa kita katakan bahwa solusi SPL untuk contoh yang B ini dia tak hingga banyak ya. Jadi kita tidak akan menemukan solusi, bukan tidak akan menemukan, tapi solusi SPL-nya itu banyak ya, tak hingga banyak, karena dengan merujuk pada rumus ini ya. Setelah kita OB-kan, karena menghasilkan tadi baris 0, kalau kita ilustrasikan ke dalam parameter ya, parameter dengan konstanta sembarang, maka akan dihasilkan perkalian SPL-nya seperti ini ya. A, B, C sama dengan min 1 T, min 1 T, dan T ditambahkan dengan 450. Jadi solusi SPL-nya itu tidak akan terhingga ya. Nah, ini contoh untuk kemungkinan SPL yang tak hingga banyak. Kemudian yang C dari SPL yang ini tadi ya, C kita representasikan ke dalam bentuk matriks, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan OB, akan dihasilkan seperti ini ya. Juga kita tidak akan menemukan juga matriks eselon baris tereduksi. Tapi yang membedakan dengan contoh yang B tadi adalah bahwa di sini terlihat bahwa baris 0 pada matriks koefisien, tetapi matriks konstanta pada baris ketiga itu sama dengan 1. Nah, di sini sama dengan 1. Kalau di contoh B tadi sama dengan 0. Nah, sementara di sini sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam bentuk perkalian SPL, 1, 01, 011, 000 dikalikan dengan peubah A, B, C sama dengan matriks konstantanya yaitu 151. Nah, dari baris ketiga diperoleh hubungan bahwa 0A ditambah 0B ditambah 0C sama dengan 1. Apakah ini bisa diterima gitu ya? Ternyata tidak bisa kan, karena 0 berapapun dijumlahkan 0 gitu ya. Kenapa bisa menjadi 1? Sehingga tidak akan kita temukan nilai A, B, dan C yang memenuhi kesamaan ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa SPL untuk contoh yang C ini dia tidak akan memiliki solusi. Nah, jadi kalau kita menemukan hasil OB yang seperti ini, itu berarti dia adalah SPL yang tidak mempunyai solusi. Ya. Karena tidak akan terbentuk nilai 1 ya
dari penjumlahan 0. Sehingga tidak akan kita temukan nilai A, B, dan C-nya yang memenuhi kesamaan ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa SPL untuk contoh yang C ini SPL yang tidak memiliki solusi. Ya, selesai untuk pertemuan kali ini. Jadi tadi contoh yang sudah saya berikan, contoh penyelesaian SPL dengan menggunakan OB, kemudian bagaimana kita mengilustrasikan SPL, penyelesaian SPL dengan menggunakan OB dengan 3 kemungkinan solusi SPL yang ada tadi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ingin menambah referensi dari modul-modul lain untuk menambah pembahasan terkait dengan SPL ini, SPL dengan OB. Pekan depan insya Allah kita masuk ke solusi SPL dengan menggunakan inverse matrik dan aturan Cramer. Silakan ya jika ada yang ingin ditanyakan, kita menggunakan fasilitas e-learning yang kita gunakan atau melalui chat group mata kuliah kita. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.